Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Suasana gelaran Pilkada Jakarta 2024 makin memanas. Di tengah persaingan 3 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, kini muncul gerakan untuk mencoblos 3 pasangan tersebut di kotak suara. Gerakan ini datang dari pihak yang mengatasnamakan anak abah. Anak abah diketahui merupakan sebutan yang lazim disematkan kepada pendukung Anies Baswedan. Isu ini lalu direspon bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung, Rano Karno yang menyayangkan adanya gerakan ini. Semua kita haknya boleh, mau coblos 4-4 nih, mau 3, mau masuk ke kaleng rombeng segala macam boleh. Itu hak. Cuman kan saya, ayo loh, ini bukan buat kita loh, ini buat warga. Pilih yang harus. Jangan dibuang suaranya, ntar nyesel belakangan. Ya aduh, gua kemarin gak nyoblos. Bagaimana bahasa kata begini nih, lo nggak bantuin gue, lo jangan minta apa-apa dari gue dong. Lo bantuin gue, baru lo minta. Nah sekarang mau buang-buang suara saya. Udahlah, Bang Anies itu orang yang sangat bijak. Memang beliau, saya sangat yakin lah hati dia untuk Jakarta. Sekarang kan Jakarta secara nyata beliau tidak berikut. Pasti suaranya kan sayang mau dibuang. Terserah Bang Anies mau kasih sama siapa. Artinya aspirasi Bang Anies sampaikan. Mengenai pemilihan kali ini, kalau nggak ada keputusan MK, saya sama Bang Rano pasti nggak maju. Pasti nggak maju. Saya jujur, saya sebenarnya udah banyak yang mendorong dari kemarin-kemarin untuk maju, tapi kan memang saya tidak mau. Dan secara terbuka teman-teman pasti sudah melihat bahwa saya tidak mau. Tapi karena memang amanah itu diberikan dan saya dan Bang Dul akhirnya maju, tidak ada kata setengah hati lagi. Sehingga dengan demikian untuk urusan pasangan itu menjadi 2, menjadi 3, dan sekarang ini konstelasinya berubah karena keputusan MK. Dan pilihan untuk melakukan katakanlah golput lah. Saya yakin seyakin-yakinnya ini akan menurun tajam. Jadi kemarahan publik itu hanya temporary. Begitu saya sama Bang Dul keliling, kalau dilihat siapa yang ada dalam tim pemenangan kami, calontong. Pemilihan calontong ini kan bagian juga dari branding. Karena kita memang berkeinginan politik berkebudayaan menampilkan calontong. Dan yang bisa diterima oleh semua masyarakat, kelompok dan sebagainya. Pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kerap disebut anak abah menggelorakan gerakan tusuk 3 paslon. Gerakan ini dikhawatirkan berpotensi membuat angka golput tinggi di kontestasi Pilgub Jakarta. Sore ini kita akan membahasnya dengan juru bicara Anies Baswedan Angga Putra Fidrian, Aris Setiawan Jodi, juru bicara tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Rifana. Saya mau ke Mas Angga terlebih dahulu. Mas Angga, beredar informasi pendukung Anies Baswedan yang disebut anak abah menggelorakan gerakan tusuk 3 paslon. Apa artinya ini? Iya, kalau kami melihatnya ini adalah kemarahan publik gitu ya. Maksudnya ini tuh reaksi marah dari masyarakat gitu. Jadi menurut saya juga ini nggak bisa dibilang bahwa ini adalah temporary atau ini adalah ini adalah hal yang sementara segala macamnya gitu. Tapi menurut saya ini adalah kemarahan publik yang harus direspon oleh partai-partai politik yang menjadi pengusung dari masing-masing. Jadi itu yang perlu jadi masukan gitu, bahwa ada masyarakat yang menyampaikan baiknya pilih ketiganya, baiknya pilih kotak kosong, baiknya tidak datang. Itu adalah hak konstitusional juga gitu yang perlu diadres. Jadi jangan hanya menganggap kemarahan para pemilih ini itu sebagai angka-angka elektoral semata. Tapi memang ini harus jadi masukan, jangan sampai ini kan sebenarnya gini prosesnya. Ini ada Mas Anies Baswedan itu sudah direkomendasikan oleh PPW oleh syarat tapi paslon yang tersedia itu kan paslon yang berasal dari keinginan masyarakat gitu. Itu juga harus dievaluasi bagi partai-partai politik gitu. Jadi jangan malah ada publik marah terus langsung dialamatkan ke wah ini pendukungnya Mas Anies ini tidak mensukseskan pilkada dan lain-lainnya. Enggak. Ini adalah ada kemarahan. Ada grassroots PKS yang marah sama PKS-nya, ada grassroots PKB yang marah sama partainya, ada grassroots Nasdem yang marah sama partainya gitu. Ini yang harus diadres oleh partai-partai tersebut. Ini yang harus diadres, yang harus diselesaikan oleh
para pengusung jangan ketika pemilihnya marah, ketika konstituennya marah, yang disalahkan adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan kan nggak berkompetisi gitu sampai saat ini, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Anies di Pilpres lalu, bahwa ketika kita memilih paslon, kita harus lihat visi misi paslonnya itu apa yang disampaikan, apa yang ingin dikerjakan oleh para paslon gitu ya. Cari yang paling banyak samanya. Dan tapi untuk Jakarta harus dilihat juga ada proses yang melibatkan orang-orang ini masuk sebagai kontestasi. Ada yang ingin memborong partai semuanya supaya pasti menang. Ada yang mencatut KTP supaya bisa ikut kontestasi. Ada yang berubah di detik-detik akhir cuma semalam. Proses ini juga penting untuk dinilai oleh masyarakat. Apakah seorang ini layak dipilih oleh mereka atau enggak. Ketika misalnya memang nggak ada yang layak untuk dipilih, ya merusak surat suara, tidak datang ke TPS, itu adalah hak konstitusional dari masyarakat juga. Jadi menurut saya jangan salahkan masyarakat kalau mereka marah dan nggak mau milih gitu. Kan tugasnya para paslon adalah menarik mereka supaya mereka mau milih gitu. Jangan malah disalahkan gitu kira-kira. Oke, Mas Angga, Anda mengatakan bahwa ini adalah ekspresi kemarahan, kekecewaan masyarakat. Tapi apakah kemudian ini ada arahan dari timnya Mas Anies kepada para pendukung, kepada anak abah ini? Tidak ada. Sampai hari ini Pak Anies belum menyatakan sikap kaitan sama Pilkada DKI Jakarta. Pak Anies sudah punya dokumen untuk dikerjakan di Jakarta 2025 sampai 2030. Kita mau melihat nih para paslon ini punya apa sih gitu. Para paslon ini punya apa untuk Jakarta. Jangan sampai kan kita udah dengar banyak paslon ngomongin pengen bikin A, pengen bikin B, pengen ngasih 200 juta sebagai bentuk pork barrel di Jakarta gitu. Itu tuh beneran keinginan masyarakat atau memang mereka-mereka aja nih gitu yang ada di kepalanya para paslon, ya lalu disampaikan. Jadi bukan kebutuhan masyarakat. Nah, yang penting untuk dicermati adalah mereka ini mau apa, visi misinya apa, programnya apa. Itu yang paling penting buat rakyat Jakarta. Nanti tinggal disesuaikan. Apakah sama, banyak samanya atau banyak enggaknya, apakah prosesnya bisa diterima atau tidak bisa diterima. Mas Angga, tapi kan ini menimbulkan kampanye seolah-olah kita golput begitu ya, tusuk 3 paslon. Ya itu tadi, ini adalah ekspresi kemarahan warga gitu. Meskipun yang marah tapi kan nggak boleh golput, nggak boleh dikampanyekan, nggak boleh digelorakan golput ini. Harus tetap memilih nih Mas Angga. Iya, kan datang ke TPS, nyoblos semuanya ibaratnya gitu ya. Itu kan juga hak konstitusional warga gitu. Hak konstitusional warga bahwa dia datang ke TPS untuk mencoblos semuanya karena nggak sesuai sama aspirasinya. Atau bahkan mungkin KPU punya terobosan hukum, ya sediakan aja kotak kosong di surat suaranya gitu. Kita lihat siapa yang akan menang, kira-kira gitu lah. Tapi maksudnya ini tuh kemarahan publik, jangan malah dianggap sebagai hak elektoral semata gitu. Ini berarti ada yang salah sama mekanisme di partai politik, di mana aspirasi rakyat ini nggak bisa ditangkap. Ya udah diselesaikan gitu. Jangan malah nembak. Oh ini salahnya pendukung Anies. Oh ini salahnya Anies Baswedan. Oh ini salahnya ini itu. Padahal ada proses demokrasi yang harusnya diperbaiki di dalam konteks Pilkada Jakarta gitu kira-kira. Oke. Saya mau ke Mas Aris. Mas Aris, apakah PDI Perjuangan khawatir dengan gerakan tusuk 3 paslon dari pendukung Anies ini? Ya, kalau kami melihat semua gerakan-gerakan ataupun ide-ide dari masyarakat tentu saja kami hargai. Tetapi memang seperti yang Bang Dul katakan, mau coblos siapapun itu, mau coblos tiga-tiganya, mau coblos logo Pemprov DKI, mau coblos logo KPU itu silahkan. Tetapi ada kata-kata selanjutnya, tetapi nanti takutnya ada dalam hati terkecil itu menyesal. Saya menghimbau ataupun mengajak masyarakat DKI Jakarta, dan sudah sangat meyakini masyarakat DKI Jakarta itu sudah sangat dewasa dalam berpikir, dewasa dalam menentukan pilihannya. Kalau misalnya para pendukung Mas Anies sebelumnya itu menyatakan calon-calon, tidak ada yang beberapa ya, karena saya meyakini bahwa pendukung-pendukung Mas Anies itu mampu nantinya melihat sosok mana yang paling mendekati visi misi Mas Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan saya mengatakan bahwa Mas Pram dan Bang Dul adalah satu-satunya kandidat yang sejauh ini telah bertemu beberapa gubernur-gubernur DKI terdahulu. Pernah bertemu Mas Anies di CFD, kemudian Bang Fauzi Bowo, kemudian Bang Yos. Ini menandakan apa? Menandakan saya pikir mereka juga berdialog.
berdiskusi. Ada kesamaan pikir yang saya rasa yang itu dipertukarkan antara Mas Pram dan Mas Anies misalnya saat bertemu. Dan saya yakin dari komposisi beberapa tim pemenangan Pramono, Mas Pram dan Bang Dul itu ada juga beberapa mantan-mantan atau yang sebelumnya menjadi jubir Mas Anies di Pilpres 2024 lalu. Walaupun tidak eksplisit atau tidak ada himbauan yang keras atau himbauan yang pasti dan clear dari Mas Anies, namun saya rasa simbol-simbol seperti ini hendaknya bisa dibaca masyarakat. Tetapi apakah kami mengkhawatirkan ataupun menyalahkan misalnya dan menuduh bahwa ada gerakan-gerakan ini karena gerakan dari pendukung Mas Anies? Sama sekali tidak. Justru kami menghargai setiap proses demokrasi yang ada. Namun demikian proses mencoblos itu harus dilakukan. Karena apa? Karena takutnya kalau misalnya tidak mencoblos, nanti ketika ada kebijakan-kebijakan dari gubernur yang jadi nanti itu tidak sesuai dengan harapan, itu ada penyesalan. Itu yang dimaksud Bang Dul sebenarnya, ntar nyesel. Tapi ada penyesalan di hati kecil, aduh coba gue kemarin nyoblos ya. Kan seperti itu loh, itu yang kita sayangkan, dan jangan sampai itu terjadi saya pikir. Karena ini hak konstitusional 5 tahun, dan disinilah masyarakat punya hak atau punya kekuatan untuk mengganti gubernurnya dan menentukan siapa yang akan memimpin Jakarta ke depan. Apakah nanti sesuai dengan aspirasi masyarakat? Itu yang dilakukan Bang Rano dan Mas Pram selama ini sejak didaftarkan ke KPU. Beliau berdua ini berkeliling dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan seluruh Jakarta ini untuk menyerap aspirasi seperti itu. Jadi tidak ada yang satu arah kalau di kami, melainkan dua arah. Apa yang dibutuhkan masyarakat itu yang akan kita lakukan ke depan. Seperti itu, Mbak. Oke, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana Anda melihat gerakan tusuk 3 paslon dari pendukung Anies ini? Apakah akan mengurangi partisipasi masyarakat atau memang masyarakat Jakarta sudah cerdas seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Aris, pede sekali nih timnya Pramono Rano bahwa masyarakat Jakarta sudah cerdas, jadi pasti akan nyoblos. Ya, saya kira memang ini adalah reaksi emosional yang ditunjukkan oleh para pemilih Anies yang saya kira karena Anies gagal maju di Pilkada di 2024 ya. Jadi ekspresi kemarahan inilah yang sepertinya membuat satu gerakan politik supaya memilih 3 paslon sekaligus. Tapi kan dalam politik memilih 3 paslon secara bersamaan di TPS itu kan sebenarnya dianggap tidak sah alias golput ya. Jadi dalam konteks inilah sepertinya Rifana yang disebut dengan golput itu bukan mereka yang tidak datang ke TPS, bukan mereka yang kemudian tidak menyalurkan aspirasi politiknya. Golput itu adalah ekspresi kemarahan di mana dia datang ke TPS tapi coblosannya itu tidak dibuat sah. Oleh karena itu bagi saya kalau kita menghitung rata-rata secara umum, kemarahan ini karena dianggap di antara 3 paslon ini tidak ada yang sesuai dengan selera politik para pendukung Anies. Tapi ada satu kaidah usul fik biasanya yang seringkali digunakan ya oleh kalangan umat Islam khususnya kalangan-kalangan Nahdlatul Ulama misalnya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghindari keburukan, menghindari kejahatan mestinya diutamakan ketimbang mencari kebaikan. Kalau kita sederhanakan usul fik ini, carilah pemimpin yang terburuk di antara yang buruk yang ada. Oleh karena itu, jangan gunakan hak politiknya itu justru tidak bermanfaat hanya karena misalnya tidak menentukan pilihan politiknya. Sebut saja di antara 3 paslon ini tidak ada sesuai yang selera para pendukungnya Anies Baswedan. Tapi pastinya di antara 3 orang ini adalah orang-orang yang pastinya punya komitmen juga untuk membangun bangsa dan negara, khususnya di daerah Jakarta. Dalam konteks itulah saya kira memang agak sayang memang kalau kemudian suara para pendukung Anies akan hilang gitu. Oleh karena itu, kalau dikaitkan dengan tingkat partisipasi, saya kira kalau kita melihat survei kita di 2 bulan yang lalu, tingkat partisipasi politik di Jakarta di atas 75%, mereka masih engage dan peduli. Cuman problemnya gerakan mencoblos 3 calon ini kan dikhawatirkan bahwa pilihan mereka itu dianggap tidak sah. Artinya apa? Tingkat keterpilihan masing-masing calon sekalipun menang itu dikhawatirkan rendah yang berdampak pada persoalan legitimasi politik. Bisa dibayangkan loh Rifana, kalau pemilih Anies sebut saja misalnya di kisaran 30-40%, separuhnya saja misalnya yang coblosannya itu tidak sah, itu berdampak secara signifikan terkait dengan legitimasi politik siapapun yang nantinya akan menang dalam Pilgub Jakarta. Oleh karena itu bagi saya dalam demokrasi yang serba terbuka, memilih pemimpin yang sesuai dengan selera 100% itu memang sulit.
Tapi minimal pemimpin yang terpilih itu ya kalau kita mau sebut ya terbaik di antara yang terburuk atau the best di antara yang rusak lah. Ini yang saya kira mestinya dimanfaatkan oleh warga Jakarta. Kalau ada kandidat dengan visi misi yang bagus, kemudian komitmen politik untuk membenahi persoalan Jakarta, saya kira disitulah kemudian pilihan Anies itu harus diberikan. Pilihan para pendukung Abah ini harus didistribusikan dalam konteks pilkada nantinya tanggal 27 November yang akan datang. Baik, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan dialog sore ini terkait gerakan anak Abah pendukung Anies coblos 3 paslon di Pilkada Jakarta mencuat akankah potensi golput menguat bersama dengan 3 orang narasumber. Saya mau ke Mas Angga ya. Mas Angga, bagaimana sikapnya Mas Anies terhadap para pendukungnya ini di Pilgub Jakarta? Ya, sejauh ini Pak Anies belum menentukan sikap kaitan sama Pilgub DKI Jakarta. Pak Anies juga menghargai bahwa setiap ekspresi dari yang ada di masyarakat. Hampir tiap hari ada orang-orang dan pendukung yang menyampaikan jangan dukung siapapun, jangan berpihak pada siapapun. Itu jadi masukan buat Pak Anies Baswedan, tapi hal yang paling penting buat Pak Anies adalah Pak Anies ingin melihat visi misinya dari para paslon ini seperti apa gitu. Jadi jangan juga direduksi aspirasi masyarakat ini hanya sebagai elektoral seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa masyarakat ini butuhnya apa sih gitu. Masyarakat Jakarta tuh butuh transportasi publik yang baik, butuh warga kampung kota butuh tidak digusur, butuh tidak ada penggusuran paksa. Dan lain-lainnya gitu. Itu yang selalu jadi concern dari Pak Anies Baswedan gitu. Jadi itu yang juga selalu disampaikan Pak Anies. Jadi jangan sampai ini hanya direduksi jadi angka-angka dukungan elektoral. Mas Angga, atau ini hanya sekedar cara bargaining politik kubunya Mas Anies terhadap para kontestan di Pilgub DKI? Enggak juga ya gitu. Toh Pak Anies sendiri nggak punya kepentingan ya gitu. Maksudnya mendukung siapapun, Pak Anies tetap nggak akan jadi apa-apa gitu. Maksudnya nggak akan jadi pejabat di DKI Jakarta atau dimanapun gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk koreksi aja gitu ke masyarakat, ke partai politik. Misalnya gitu, yang dari PKS memutuskan tidak mendukung Anies Baswedan, ya dia yang harus bertanggung jawab gitu. Yang di PDI yang memutuskan mengalihkan dukungan nggak ke Anies Baswedan, itu yang harus bertanggung jawab ke konstituennya gitu, bukan Pak Anies Baswedan gitu kira-kira. Itu yang nggak ada lagi apakah ini bergen atau bukan gitu, enggak. Ini tuh orang yang misalnya ngambil keputusan, ya bertanggung jawab lah sama keputusannya, jangan malah untuk mengcover keputusannya yang salah gitu kira-kira, tapi yang disalahin itu Anies Baswedan gitu kira-kira. Baik, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, Anda melihat ini sebagian dari bargaining politiknya Anies Baswedan supaya tetap menyala begitu apinya di kontestasi pilkada? Ya saya kira tidak ada korelasinya Rifana. Sekalipun para pendukung Anies Baswedan ini tidak ke TPS atau ke TPS tapi coblosannya itu tidak sah, karena yang dicoblos itu semua kandidat, dunia ini tidak akan runtuh, Pilkada Jakarta juga akan terus berlanjut. Jadi siapapun yang menang, mereka sah secara politik, legitimate secara politik ya. Oleh karena itu sebenarnya kenapa misalnya calon-calon itu menyayangkan para pendukung Anies ini tidak menyalurkan dukungan politiknya, khawatir suara mereka itu mubazir, datang ke TPS tapi tidak sah. Kan itu saja sebenarnya, kan sangat sayang kalau kemudian hak-hak politik warga untuk menjadi pemimpin, ya setidaknya sekalipun mereka tidak the best, terbaik di antara yang terburuk, kan itu imbauan-imbauan politiknya. Oleh karena itu, sekalipun mereka itu masih marah dengan Anies yang tidak bisa maju, bukan berarti mereka itu tidak bisa menyeleksi pemimpin yang ya setidaknya masih bisa diharapkan untuk memperbaiki Jakarta. Nah yang kedua yang paling penting Mbak Rifana, saya juga tidak terlampau yakin ya bahwa gerakan mencoblos 3 paslon ini akan mengurangi tingkat partisipasi. Saya masih meyakini tingkat partisipasi politik di Jakarta itu di atas 70% dan itu cukup tinggi ya jika dibandingkan dengan daerah yang lain. Cuman memang yang menjadi tarikan para paslon ini karena Anies ini dinilai dukungan politiknya cukup solid.
Oleh karena itu secara politik para pendukung Anies ketimbang mencoblos 3 paslon, alangkah lebih baiknya kalau mencoblos RK misalnya, alangkah lebih baiknya mencoblos Pram misalnya, ataupun Dharma Pangrikun. Dan itu tarikan-tarikan yang sebenarnya disampaikan oleh paslon. Baik, baik. Ke Mas Aris. Mas Aris, salah satu peluang Pramono Rano bisa memenangi kontestasi Pilgub Jakarta adalah dengan menggait suara pendukung Anies. Bagaimana ini langkahnya? Ya, yang jelas memang salah satu alasan mengapa kami masih yakin hingga saat ini dan sangat yakin karena berjalannya hari ke hari ini saya melihat gerakan-gerakan dari Mas Pram dan Bang Dul di masyarakat ini sangat menguat, dan kemudian komunikasi-komunikasi politik yang dijalin Mas Pramono dengan elit-elit politik dan juga kandidat dan juga gubernur-gubernur DKI sebelumnya yang sangat baik inilah yang membuat saya rasa bahwa nantinya ada kesamaan visi, setidaknya ada yang sama dan banyak yang sama antara apa yang dipikirkan atau yang diinginkan para pendukung Mas Anies itu dengan apa yang dibawakan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Salah satu contohnya adalah saya sampaikan tadi, ada beberapa teman-teman pemenangan Anies kemarin, Mas Anies di Pilpres kemarin yang menjadi tim pemenangan di Mas Pram dan Bang Dul. Tentu saja nantinya dalam perumusan program-program dan kedepannya ini akan adalah nafas dari Mas Anies itu. Kemudian dan juga tadi dikatakan Mas Angga bahwa kita inginnya dari bawah ke atas, dari ada yang dibutuhkan masyarakat. Itu sedang dilakukan Mas Pram dan Bang Dul selama ini. Saya tidak mau mengklaim bahwa pendukung Mas Anies akan ke Mas Pramono semuanya, tidak. Tetapi saya bisa membaca atau merasakan aura-auranya atau hawa-hawanya nampaknya arahnya ke Mas Pram dan Bang Dul. Karena apa? Karena ini semangatnya sama, semangatnya menyerap aspirasi masyarakat. Bang Dul kemarin seharian misalnya di Jakarta Utara, kemudian Mas Pram juga dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Ini apa? Ini menanyakan masyarakat apa sih yang dibutuhkan. Maka misalnya untuk masyarakat kaum miskin kota misalnya yang punya permasalahan di kota bahwa mau melenggarakan hajatan ini susah Mas, kemudian sekarang ruang terbuka publik hijau itu sulit, atau ruang untuk melakukan ekspresi-ekspresi kesenian dan kebudayaan itu tidak ada, seperti apa. Nah, kalau Mas Anies sudah bikin taman-taman terbuka hijau, tentu saja kita akan teruskan. Dan kemudian juga Bang Dul menyatakan bahwa Mas Pram dan Bang Dul akan membangun balai rakyat setiap kelurahan, gitu loh. Ini hal-hal yang saya rasa akan semakin melengkapi dan membuat Jakarta maju nantinya. Baik. Gitu. Jadi saya yakin pendukung Mas Anies nantinya akan sangat melihat bahwa ini ada kesamaan nih antara apa yang dipikirkan Mas Anies, visi misinya ke depan dengan apa yang dibawakan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Meskipun belum ada instruksi khusus dan instruksi pasti dari Mas Anies, tentu saja tadi betul Mas Angga sampaikan, tetapi setidaknya Mas Pram dan Bang Dul sudah bertemu di Mas Anies di CFD. Oke, optimismenya boleh lah ya. Tapi kan kenyataannya nanti kita lihat di TPS pada tanggal 27 November 2024. Saya mau ke Mas Angga sedikit saja, Mas Angga. Jadi pada akhirnya nanti Mas Anies akan mengarahkan pendukungnya nggak untuk mendukung salah satu paslon atau membebaskan aja? Sejauh ini belum ada tadi apakah itu instruksi, apakah itu Ya, arahan. sejauh ini, tapi di belum ujung ada nanti. karena Pak Anies menunggu visi misi dari para paslon itu disampaikan, karena sejauh ini kan belum ada yang menyampaikan secara resmi gagasannya untuk Jakarta itu apa. Jangan sampai misalnya tiba-tiba Pak Anies dukung Pak RK, tapi ternyata Pak RK pengennya ngegusur rakyat. Pengen misalnya dukung Mas Pram, tapi tiba-tiba Mas Pram malah ngedukung reklamasi. Kan itu kan nggak mungkin dilakukan. Tapi makanya yang ingin disampaikan Pak Anies Baswedan adalah udah sampaikan visi misinya untuk rakyat Jakarta apa. Nanti tinggal kita menilai visi misinya itu apa yang diinginkan oleh rakyat Jakarta. Jadi pertemuan-pertemuan dengan para mantan gubernur dan segala macam ya sebagai gimmick politik itu oke lah gitu. Tapi yang paling penting adalah mau ngapain sih buat rakyat Jakarta. Kalau misalnya ternyata nggak ada yang cocok, baik itu prosesnya, baik itu programnya, nggak milih kan juga hak konstitusional. Urusan kata suara juga hak konstitusional gitu. Jadi itu hak konstitusional warga Jakarta untuk mengkoreksi proses pilkada yang tidak menggambarkan aspirasi masyarakat. Gitu. Baik, saya mau ke Mas Adi terakhir. Mas Adi, seberapa signifikan suara pendukung Anies ini untuk pemenangan salah satu kontestan di Pilkada Jakarta? Atau nanti bisa cair saja?
kalau tidak diarahkan? Ya, saya kira signifikan Rifana, bahkan bisa menjadi faktor penentu bagi 3 paslon ini untuk maju di pilkada. Coba bayangkan, pemilih Anies sebut saja 30%. Kalau itu semua mendukung Dharma Pangrekun, bisa kuat itu. Begitupun sebaliknya, kalau pendukung Anies yang 30% atau pemilih Anies yang 30% itu mendukung Pramono Rano ataupun RK Suswono, saya kira itu akan mengunci bagaimana memenangkan pertarungan di Jakarta. Oleh karena itu dalam demokrasi langsung, di mana mazhabnya itu adalah one man one vote, satu orang itu tetaplah penting. Tidak mungkin ada angka 10, tidak mungkin ada angka 100, 1000, dan sejuta itu tanpa ada satu suara dukungan politik. Oke. Dalam konteks itulah kalau kita membaca elektabilitas Anies itu kan pemilihnya di kisaran 35-40%. Kalau separuh saja itu didapatkan oleh masing-masing paslon, saya kira itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan basis dukungan mereka saat ini yang dimiliki. Jadi suaranya Pramono, kemudian RK dan Dharma Pangrekun per hari ini tak ada yang mengalahkan suara dukungannya Anies. Kalau semuanya ini bisa diborong dan diangkut menjadi dari dukungan mereka, saya kira mereka akan memastikan akan menjadi pemenang di Pilgub nantinya. Oke, baik, kita tunggu nanti seperti apa ya. Akan sangat menarik siapa yang berhasil memperebutkan suara pendukung dari Anies Baswedan, itu yang akan menentukan nanti kemenangan di Pilkada Jakarta 27 November mendatang. Terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak.